bersyukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita 30 hari berpuasa bulan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan ucapan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita memasuki 1 Syawal dan saya Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Provinsi Papua Haji Abdul Kahar Yelipele menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin segenap pengurus Masjid Raya dan juga jamaah Masjid Raya Provinsi Papua. Masjid Raya Provinsi Papua adalah masjid ikon seluruh umat Islam di Papua, maka seluruh para pejabat Prokopimda insya Allah akan melaksanakan sholat id di Masjid Raya. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan seluruh pengurus Masjid Raya upaya melaksanakan persiapan mekanisme untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Saya melihat sudah maksimal bahwa sesuai dengan protokol kesehatan, bagaimana untuk tata tertib dan semua kami sendiri sudah survei dan alhamdulillah itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Raya ini bisa mencapai jamaah sebanyak 400.000 jamaah. Nah, sehingga kami siapkan juga dari panitia siapkan di halaman parkiran dan juga di lantai 1, 2, 3 itu insya Allah sudah maksimal, sudah dipersiapkan. Nah, sehingga kali ini dihimbaukan oleh Kementerian Agama Kota Jayapura himbaukan bahwa sholat id ditiadakan di lapangan. Nah, sehingga di masjid-masjid ini yang kemudian kami pengurus Masjid Raya usaha maksimal bahwa karena tahun ini akan mumrang. Kenapa jadi mumrang? Karena tahun yang lalu seluruh umat Islam di Papua tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, diharapkan bahwa Ramadan tahun ini dan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini tertib, aman dan damai. Kemudian yang berikut saya sampaikan juga kebiasaan kami di Masjid Raya Provinsi Papua, ada saudara-saudara kami juga dari Nasrani yang ikut berpartisipasi untuk menjaga dalam hal untuk selama pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu dari saudara-saudara kami dari Katolik Mudika itu yang dari setiap tahun mereka akan turun di masjid, di lingkungan Masjid Raya untuk menjaga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi Ketua Umum Masjid Raya Provinsi Papua sampaikan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat keberkahan dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kami selaku Ketua Panitia Amalia Ramadan 1442 Hijriah Masjid Raya Provinsi Papua telah mempersiapkan beberapa hal teknis pelaksanaan sholat Id di 1442 tahun ini, karena berdasarkan surat edaran Bapak Gubernur lewat Setda Provinsi Papua, untuk tahun ini pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di masjid-masjid. Demikian juga surat edaran dari Bapak Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas COVID mengeluarkan edaran untuk pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di masjid-masjid. Sehingga dengan demikian dari Panitia Amalia Ramadan menyiapkan tempat untuk menampung jamaah yang sebelumnya melaksanakan sholat Id di kantor gubernur atau di lapangan-lapangan. Kami selaku masjid yang berada di Provinsi Papua menyiapkan tempat, mulai lahan parkir di halaman depan, kemudian flyover. Setelah itu ruangan lantai 1, 2, 3 kami gunakan untuk jamaah pria. Kemudian untuk ahwatnya jamaah perempuan itu mulai dari lorong ini, kemudian aula sampai ke halaman sekolah. Nah, ini diharapkan ini mudah-mudahan dapat menampung jamaah yang kami perkirakan yang selama ini melaksanakan sholat di lapangan. Kami harapkan ini bisa tertampung di Masjid Raya Provinsi Papua. Jadi inilah beberapa hal, dan di dalam pelaksanaan kegiatan sholat Id pada tahun ini, berdasarkan informasi nanti yang akan hadiri untuk ikut sholat bersama di Masjid Raya Provinsi Papua, yaitu Asisten 2 Provinsi Papua Bapak Haji Dr. Muhammad Saad MSI, kemudian Bapak Kapolda dan Kabid Humas Polda, kemudian Bapak Kasdam dan Irdam 17 Cendrawasih. Inilah insya Allah nanti besok pagi akan bersama-sama melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Provinsi Papua. Kami selaku Ketua Panitia Amalia Ramadan menghimbau kepada Bapak Ibu jamaah di manapun berada di Provinsi Papua tetap menjaga, mengutamakan protokol kesehatan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma fiqh ila aqwam mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min adi li'aidil fitri. Harrama alaikum fihi syiyam wa halala alaikum fihi ta'am. Jadi hari ini kita diharamkan berpuasa dan dihalalkan untuk berbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita, sehingga kita 30 hari berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melangkahkan kaki dengan bahagia menuju masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua diterima amal puasa kita dan mendapat predikat muttaqin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dengan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekalian, yang saya hormati Bapak Kiai Saiful Asyar LCMA sebagai imam kita, memimpin kita sholat. Kemudian Bapak Profesor Dr. Habib Idrus Al-Hamid NH, insya Allah saya khotib. Beliau dari Rektor IAIN
Fathahul Muluk yang akan insya Allah akan menyampaikan tema atau topik ukhuwah perisai persatuan bangsa. Berikut yang terhormat Asisten 2 Sekda Provinsi Papua dan jajaran Forkompinda Provinsi Papua, tidak disebut satu-satu depannya. Yang keempat, Bapak Wakil Wali Kota Jayapura yang berkenan hadir, Bapak Wakapolresta Jayapura Kota, Bapak-bapak Ibu jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkenan hadir, dan juga jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selaku pembawa acara saya akan sampaikan urutan. Yang pertama, laporan panitia amal Ramadan. Kemudian nanti akan disampaikan kaifiyat sholat Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan sholat Id, langsung nanti khutbah. Adapun himbauan sebelum kita mulai, Bapak Ibu semua jamaah wajib mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan hand sanitizer. Wanita sudah sediakan 1.000 masker bagi yang ketinggalan belum pakai. Dan keluar masuk sholat, keluar masjid nanti tertib dan tetap menjaga jarak, jangan berkumpul, terutama di pintu-pintu keluar nanti. Dan ibu-ibu atau akhwat tolong jangan melepas mukena sampai di rumah. Kurang lebih demikian urutan. Adapun yang pertama, laporan panitia amal Ramadan, insyaallah saya bacakan sendiri untuk mengikat waktu. Laporan keuangan panitia amal Ramadan, kota amal selama bulan Ramadan 187.722.000 rupiah. Subsidi dana awal dari pengurus masjid, karena waktu awal kita belum ada masukan, ada subsidi awal 50 juta rupiah. Sumbangan takjil makan sahur dari pemerintah atau instansi perorangan totalnya 35.864.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan 273.586.000 rupiah. Adapun total pengeluaran ada 27 item, nggak mungkin saya sebut, bisa dipantau di layar monitor sekalian. Jadi 253.789.000 rupiah, sehingga saldo pada saat pengumuman ini diumumkan 19.797.000 rupiah nanti dirapatkan panitia. Ketua panitia Haji Rasid Lumayan MC, bendara panitia Haji Sutiwadi. Adapun rekapitulasi, ini rekapitulasi laporan zakat sampai dengan sebelum sholat subuh tadi, karena ini masih ada penerimaan, nanti berikutnya dilaporkan. Penerimaan total zakat fitrah 175.769.800 rupiah. Total zakat mal 90.516.800 rupiah. Total infak sedekah 49.041.400 rupiah. Total fidyah 13.240.000 rupiah, jumlah penerimaan 328.568.000 rupiah. Adapun penyaluran ke 351 mustahik untuk sampai saat ini, penyaluran zakat fitrah dan fidyah 189.9.800 rupiah. Penyaluran zakat mal infak sedekah 30.990.200 rupiah, sehingga jumlah tersalur hingga subuh tadi 220 juta rupiah. Adapun sisa saldo ini adalah zakat mal yang bisa untuk pemberdayaan atau pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Ada zakat mal, infak, sedekah, zakat fitrah sudah habis, yaitu saldonya 108.568.000 rupiah. Ketua panitia Jelasat Lumayan MC, koordinator zakat Iswan Esar. Demikian laporan dari panitia amal Ramadan. Disampaikan jazakumullah khairan atas pertanyaannya kepada panitia amal Ramadan dari jamaah semua. Jazakumullah khairan untuk mengawali sholat dan khutbah kita agar lebih khusyuk dan hikmat, kali setahun sekali akan didahului dengan
penyampaian kaifiat salat Idul Fitri yang disampaikan oleh Bilal, dan hari ini adalah Bapak Haji Rasid Tumanggungan MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kembali untuk tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama, didahului dengan niat usolli sunnatan Idul Fitri rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usolli sunnatan Idul Fitri rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya pelaksanaan sholat dilaksanakan dengan 7 takbir di rakaat pertama, dan di rakaat kedua dilaksanakan dengan 5 takbir. Pelaksanaan masing-masing takbir diselingi dengan tahlil dan tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kami ulangi, di takbir pertama dan takbir kedua diselingi masing-masing selanjutnya sampai takbir ke-7 dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Selanjutnya mengikuti imam. Rakaat kedua dilaksanakan dengan 5 takbir. Masing-masing takbir sama diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kami ulangi, masing-masing takbir diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Selanjutnya mengikuti imam dan sampai salam. Untuk kami ingatkan kembali bagi akhwat, ibu-ibu, pada saat pelaksanaan khotbah tidak ada yang membuka tutup kepala, karena khotbah masih termasuk dalam rangkaian sholat Idul Fitri. Demikian, sholli sunnatan Idul Fitri, usolli sunnatan Idul Fitri rakaatain lillahi ta'ala. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى إذ نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عالية لهم إلا فيسجد ولا يسجد الجوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في
فيها نافية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة قبيل مصفوفة السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب ما علينا حسابهم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwanul karim, saudaraku, melaksana salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di pagi hari yang sejuk dan cerah ini, kita berkumpul bersama-sama dalam rumah Allah dan berteduh di bawah atap kerudung masjid yang penuh keagungan, kelembutan udara pagi dan kehangatan sinar matahari yang baru terbit dari ufuk timur nampak tersenyum penuh keakraban. Rasa bahagia pada hari ini tak dapat dibahasakan dengan kata-kata dan tak dapat pula diperagakan dengan perbuatan. 1 bulan penuh kita berpuasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kita menjalankan ibadah selama Ramadan guna memerangi segala bentuk keinginan
dan godaan yang dapat mengotori atau merugikan nilai-nilai ibadah saum Ramadan kita. Gemuruh suara takbir, tahmid, dan tahlil terasa menggetarkan relung-relung hati manusia yang mampu melumpuhkan kekerasan dan kelalaian jiwa yang hampa. Hal ini tidak dapat diingkari bahwa kebahagiaan dan ketenangan jiwa pada dasarnya hanya dapat kita temui dalam kondisi jiwa yang pasrah dan patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Jalla Jalla. Hati yang bening dan mulia akan senantiasa mengajarkan pola hidup yang berpatokan kepada keutamaan proses tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri, titisan dari satu sumber kesucian yang maha suci. Kembali kepada fitrah berarti sejujurnya kita melepaskan segala sikap ketergantungan, keterkaitan, dan sikap memperhamba diri kepada kekuasaan duniawi. Bila pintu dan jendela hati telah terbuka, maka cahaya keimanan, ketauhidan, dan kesucian akan menerangi segala penjuru hati dan indera manusia. Saat dan kondisi seperti inilah sifat-sifat ilahiyah yang maha mulia dan maha tinggi bergetar meliputi seluruh jagat raya. Getarannya akan menembus ke dalam jiwa manusia, menghancurkan segala tirai yang menutup matanya, akan memancarkan sinar ilahiyah. Maka yang demikian akan kerap kali kita tidak sadari kita meneteskan air mata bila di sekeliling kita hadir orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang seringkali lapar dan haus. Pancaran sinar Rahman dan Rahimnya akan kerap kali menggetarkan hati nurani kita untuk berbuat yang terbaik untuk sesama kita. Perwujudan dari kesucian fitrah adalah menumbuhkan sifat-sifat insanul kamil. Kembali kepada fitrah berarti kembali dari sifat kikir kepada kedermawanan, dari kufur kepada syukur, dari tinggi hati kepada rendah hati, dari pendendam menjadi pemurah atau pemaaf, dari merasa terpaksa menjadi ikhlas, dari pesimis menjadi optimis, dari malas menjadi semangat, dari penakut menjadi pemberani, dari permusuhan menjadi persahabatan, dan dari pertikaian menjadi persaudaraan. Ikhwanul muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 11 bulan ke depan kita mulai dengan kegiatan rutinitas yang bersifat keduniaan. Nilai-nilai ubudiyah yang kita peroleh pada bulan Ramadan akankah kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sifat-sifat yang terbelenggu oleh keinginan yang bersifat keduniaan akan mengakibatkan seseorang lupa akan kebesaran Allah Jalla Jalla. Kita telah diingatkan oleh Allah, wa sadaqallahul azim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa alladziina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa 'amilus shalih, dan berbuat amal-amal saleh, dan saling menasihati dalam kebajikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Derajat keimanan setiap hamba yang telah dipupuk dan dikembangkan di bulan Ramadan akankah dapat dijadikan perisai dalam kehidupan 11 bulan ke depan? Keimanan yang ditaburi dengan ketakwaan merupakan buah dari hakikat shaum Ramadan, hingga setiap insan memiliki derajat al-muttaqin. Hal ini
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Tabaraka wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Takwa adalah manifestasi dari rasa takut yang sesungguhnya hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Setiap kita harus mampu memahami bahwa menjaga keimanan di atas permukaan bumi ini hakikatnya merupakan syarat bagi setiap insan manusia sebagai wujud dari kewajiban memakmurkan bumi yang Allah titipkan. Untuk itu, dalam melanjutkan tugas-tugas kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik, serta sebagai bagian dari insan pembangunan bagi kejayaan masa depan bangsa kita bersama-sama, maka seorang warga negara yang baik harus memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, wawasan kebangsaan yang bukan parsial atau penggal-penggal. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Hanya mereka yang tidak berimanlah yang tidak mencintai tanah air, yang berkeinginan menghancurkan sendi-sendi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wujud dari rasa cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan mengembangkan pula pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan, baik pendidikan agama, pendidikan umum, sehingga bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis multidimensi yang sedang dihadapi oleh kita sekarang ini. Untuk itu, dalam realitas kehidupan belakangan ini, kita diharuskan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil model kehidupan. Hal ini dikarenakan kebanyakan di antara kita yang mungkin masih terpesona dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, sehingga mengambil model kehidupan yang bukan Islami. Apabila kita renungi sejenak arti dari kehidupan yang sebenarnya, maka terdapat sejumlah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Allah secara tegas dalam Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jagalah anfus itu sesuatu yang ada di dalam diri kalian, yakni hati. Wa ahlikum nar, dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Anak merupakan amanah dari Allah Jalla Jalaluhu, yang proses pembentukan jati dirinya tergantung pada lingkungan di mana dia berada. Lingkungan pertama yang dihadapi oleh seorang anak adalah keluarga. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di permukaan bumi ini adalah fitrah. Fa'abwa, jangan keluarga mengotori, membuatnya menjadi kotor, membuatnya menjadi sesat, membuatnya menjadi musyrik. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwanul karim, jamaah yaumul id, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi di atas mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam membentuk, dalam mendidik anak-anak kita, karena di pundak mereka tertoreh kehormatan keluarga, bangsa dan negara, tertoreh kepentingan untuk mendoakan orang tua. Pendidikan yang utama yang bisa kita pelajari dari Luqmanul Hakim. Tatkala Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Pendidikan yang diberikan kepada orang tua Luqmanul Hakim kepada anaknya digambarkan oleh Allah dalam kalam Allah. Apabila kita cermati dan hayati kedua ayat tersebut di atas,
Proses pembentukan jati diri seorang anak merupakan keharusan yang dapat dilakukan dengan memasukkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah, pada madrasah-madrasah yang unggul, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul mampu menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwanul muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, proses pendidikan yang kita peroleh di bulan Ramadan belum menjadi jaminan terbentuknya sosok manusia paripurna atau insanul kamil, sehingga kita dituntut untuk lebih serius dalam memperhatikan pendidikan anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kepada kita bahwa talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, Islam tidak memberikan batasan terhadap keinginan manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Hal ini secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi. Setiap kita yang menghendaki kehidupan dunia harus dengan ilmunya. Setiap kita yang menghendaki kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada huma, kedua-duanya harus juga menggunakan ilmunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah ayat rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Globalisasi yang sering dikenal dengan perubahan perilaku individu yang mengakibatkan manusia cenderung meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menentukan mulia tidaknya seseorang di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Masih banyak generasi muda kita yang mengatakan kami beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi belum mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan miras. Keimanan seseorang bukan merupakan jaminan dari nilai sebuah kebajikan. Hal ini dengan tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, bukan sepenggal-sepenggal. Artinya pendidikan anak itu adalah pendidikan yang multi talent, multi teknik, tidak hanya sekedar bagian-bagian tertentu. Maksud dari ayat tersebut di atas, totalitas kehidupan seorang mukmin tergantung kepada realitas kehidupan sehari-hari. Masih banyak manusia yang percaya akan adanya hari akhirat, tetapi tidak sedikit yang selalu berbuat maksiat secara terang-terangan. Hal ini merupakan gambaran agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam meningkatkan ibadah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah tidak menghendaki ketakwaan seseorang yang tidak dilandasi oleh kecintaan terhadap gemerlap dunia. Seperti halnya kecintaan terhadap hubbu mar'ah, hubbu mal, cinta akan jabatan, cinta akan pujian dari orang lain, melainkan yang dibutuhkan oleh Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takut. Takut itu adalah bagian dari perisai untuk membentengi kita dari hal-hal yang maksiat. Yakinlah perjalanan hidup kita di dunia hanya sementara. Kita akan mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bagaikan seorang musafir. Maka perbanyaklah zikir, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena boleh bisa jadi ada sebagian di antara kita yang masih bercanda tawa tiba-tiba telah meninggalkan kita kehadiran Allah Jalla Jalaluhu. Karena sebagian sebagai sesama muslim kita berkewajiban saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaatul Eid, rahimahullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada akhir khutbah ini, saya mengajak jamaah, marilah kita bersama-sama untuk memuliakan kembali diri kita dan keluarga kita ke martabat yang sewajarnya. Janganlah kita terbelenggu dengan pemahaman sektarian yang membuat kita tercerai-berai. Karena hal itu secara tegas dikatakan oleh Rasulullah, laisa minna man da'a ala sabiyah, laisa minna man da'a ala sabiyah, wa laisa minna man nafa'a ala sabiyah. Bukan dari golonganku orang yang da'a, orang yang menyeru, orang yang memohon untuk fanatisme golongan. Laisa minna man nafa'a ala sabiyah. Bukan dari golonganku orang yang mata, orang yang mati karena fanatisme golongan. Islam bukan agama yang sempit, ikhwanul karim, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuliakan keseimbangan iman dengan amal perbuatan kita, keseimbangan kekuasaan ilmu dengan keteguhan kita, keseimbangan keterampilan teknis dengan budi pekerti kita, keseimbangan kesungguhan. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalal dengan kesungguhan kita berikhtiar, keseimbangan ibadah kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan partisipasi kita di tengah-tengah masyarakat, serta keseimbangan dalam membina tata cara kehidupan lahir dunia batin di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuhan karim, rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita kukuhkan silaturahmi kita dengan sesama saudara, tetangga, dan seluruh warga agar kita tetap berada dalam kekompakan, kegotong royongan yang terjalin dengan rasa hormat, harga menghargai, sayang menyayangi sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, sebagaimana yang dipraktekkan, diwujudkan oleh para leluhur kita dan dulu. Ramadan telah berpisah dengan kita. Semoga hari yang fitri ini, nilai-nilai ibadah yang dilakukan selama Ramadan tetap menjadi landasan yang kokoh dalam mengarungi kehidupan di masa depan yang kita yakini penuh tantangan dan cobaan. Kita selalu memperhatikan kekurangan yang ada pada kita dengan tidak mencemoohkan kekurangan pada orang lain. Kita berusaha menata kehidupan keluarga kita, tetangga kita, sehingga kehidupannya layaknya digambarkan mawaddatan warahmah, sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lain. Ikhwanul karim, untuk khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menghadirkan hati-hati kita, menghadirkan jiwa kita, menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'matahu wa yuafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka rizqan wa lam tazid lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli qarib wa ya mughawwi kulli dha'if. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir. Alaika yazid bi hurmati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbul, ya Rabbuna, ya Rabbukum, kami bermohon
dengan rahmat-Mu yang mengitari segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang Engkau taklukkan segala sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang melingkupi segala sesuatu, dengan cahaya-Mu yang menyinari segala sesuatu. Wahai yang awal dan yang akhir, dari segala yang awal dan yang akhir, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang meruntuhkan penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang diakibatkan hukum karma. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang merusak nikmat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang merintangi doa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang mengakibatkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb yang menjauhkan kami dari surga-Mu dan rahmat-Mu. Allahumma ya Ghafur, kami sadar atas segala keterbatasan serta kelalaian kami selama ini, sehingga banyak kesalahan dan kehilafan yang kami lakukan ya Rabb, baik yang disengaja maupun tidak disengaja pada hari yang penuh mubarakah ini dan maghfirah ini. Kami mohon curahkan ampunan-Mu kepada kami. Tumbuhkan dalam jiwa kami semangat keimanan dan ketakwaan yang istiqomah, agar kami selalu berada di dekat sisi-Mu ya Rabb. Allahumma ya Adil, ya Rahman ya Karim, limpahkanlah taufik serta hidayah kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat mengantar kami ke arah yang jauh yang Engkau ridhoi. Kami yakin Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan mengambil kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Ya Rahman, ya Karim, ya Mujib Syairin, jauhkan negeri kami dari bencana yang datang dari arah yang tidak kami ketahui ya Rabb. Jauhkan dari negeri kami fitnah yang mendatangkan perpecahan di antara kami ya Rabb. Kami yakin atas apa rahmat-Mu mengintari segala sesuatu. Ya Allah, ya Malik, kerajaan-Mu melingkupi segala sesuatu. Kami mohon dengan hak-hak kekasih-Mu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, jauhkanlah ya Rabb virus corona yang telah mendera seantero dunia jagat raya, agar kami dapat selalu memupuk rasa bersama, rasa silaturahmi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-afwu minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.